Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutvianisa Balkis Hasan dengan NIM 050202200033. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lembaga peradilan tata usaha negara serta organ-organ yang ada di dalamnya. Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara sudah dibentuk sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia baru merdeka. Hal itu sudah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman pada pasal 6 ayat 1 dengan istilah peradilan tata usaha pemerintahan yang berbunyi, jika dengan undang-undang atau berdasar atas undang-undang tidak ditetapkan badan-badan kehakiman lain untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara dalam soal tata usaha pemerintahan, maka pengadilan tinggi dalam tingkatan pertama dan Mahkamah Agung dalam tingkatan kedua memeriksa dan memutus perkara-perkara itu. Peradilan tata usaha negara dibentuk atau disusun dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat pencari keadilan yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu keputusan tata usaha negara atau yang bisa disebut KTUN. Tujuan pembentukan dan kedudukan suatu peradilan administrasi negara dalam suatu negara terkait dengan falsafah negara yang dianutnya. Susunan peradilan tata usaha negara sama halnya dengan peradilan umum, terdiri dari dua tingkat pengadilan, yaitu yang pertama, pengadilan tata usaha negara yang merupakan peradilan tingkat pertama, dan yang kedua, pengadilan tinggi tata usaha negara yang merupakan peradilan tinggi banding. Susunan pengadilan terdiri atas 4. Yang pertama, pimpinan. Yang kedua, hakim anggota. Yang ketiga, panitera. Dan yang keempat, sekretaris. Hakim merupakan profesi penting dengan peranan penting yang akan menjadi penentu serta pemberi keputusan berbagai perkara di Pengadilan Negara Indonesia. Hakim merupakan hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Seseorang dapat diangkat menjadi hakim jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, merupakan lulusan sarjana hukum. Yang kelima, lulusan pendidikan hakim. Yang keenam, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercelah. Yang ketujuh, berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun. Yang kedelapan, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Yang kesembilan, tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada setiap pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara, ada lembaga kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera. Dalam pelaksanaan tugasnya, panitera dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa orang panitera muda, dan panitera pengganti. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam pasal 27 UPTUN. Adapun tugas pokok panitera yaitu membantu pimpinan mengendalikan bidang administrasi perkara. Syarat-syarat dapat menjadi panitera dalam Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yaitu yang pertama, berwarga negara Indonesia. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, berijazah sarjana hukum. Dan yang kelima, berpengalaman sekurang-kurangnya 4 tahun sebagai wakil panitera atau 8 tahun sebagai panitera muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau 4 tahun sebagai panitera Pengadilan Tata Usaha Negara. Kompetensi atau kewenangan suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya.
Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketanya. Baik, sekian dari penjelasan materi yang sudah saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.